Moms, kita kembali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Moms yang baru saja bergabung, kita kembali lagi di live Instagram Mother and Baby Indonesia. Dan sekarang kita akan langsung menghubungi Dokter Eta, di mana hari ini tema kita adalah mengenai pemenuhan gizi anak saat puasa. Dokter Margareta Komalasari SPA, dokter spesialis anak dari Brawijaya Hospital Antasari juga sudah siap. Mari langsung ngobrol-ngobrol Dokter Eta. Ini dia. Ya, nanti Moms boleh menyiapkan pertanyaannya langsung ya Moms ya. Assalamualaikum Dokter Eta. Waalaikumsalam Mbak Enggi. Aduh, ketemu lagi. Kita ketemu lagi tapi sekarang jarak jauh ya Dokter Eta ya. Jauh banget ya. Iya, jadi maaf ya Dokter Eta digangguin lagi praktek nih, kita ngobrol sebentar ya mengenai pemenuhan gizi anak saat puasa. Nah mungkin pertanyaan pertama dulu, sebenarnya usia berapa anak sudah mulai bisa diajarkan puasa dan biasanya sebaiknya diajarkan langsung 1 hari apa setengah hari? Karena kan kita tahu ada yang puasanya setengah hari dulu. Nah ini gimana nih dokter? Ya, sementara kita kasih tahu dulu sebagai orang tua, anak-anak itu manfaat berpuasa tuh apa. Nah, kemudian batasan umur sih biasanya rata-rata mulai di atas 5 tahun sih, mulai udah mulai untuk puasa ya. Kalau di bawah itu kadang-kadang mereka masih belum tahu konsep manfaat puasanya juga apa sih, nahan lapar aja gitu. Jadi esensinya biasanya di atas 5 tahun. Nah udah gitu, memang kan nanti kalau misalnya pas puasa kan mereka mengalami perubahan pola makan kan, biasanya kayak pagi, siang, sore, terus ada cemilan. Nah sementara ini kan nggak ada, cuman sehari 2 sahur, kali, sahur sama buka. Udah gitu paling kita optimalkan mungkin kalau mau dikasih snack antara habis maghrib sampai ke waktu sahur lagi itu. Nah itu sih sebenarnya. Nah untuk setengah hari atau kita coba dulu itu pelan-pelan sih. Kita juga harus lihat kondisi anaknya. Kalau misalnya anaknya kayak udah kelaparan, udah gitu udah haus, tanda-tanda mulai dehidrasi karena mereka tidak makan, tidak minum dan berubah pola makannya nggak seperti sehari-hari sih, kita biasanya suggest untuk ya udah nggak apa-apa sebisa anaknya aja gitu sih. Iya. Ya, jadi sebenarnya diberikan pengertian dulu, lalu nanti akan bagaimana anaknya bisa menjalani atau tidak. Ini ada pertanyaan dari Tifawa. Tifawa bilang gini, dokter, makanan sahur apa yang perlu diberikan untuk anak-anak agar anak kenyangnya lebih lama? Wah, benar juga sih nih dokter. Ini mungkin kali usianya udah bisa puasa 1 hari full ya dokter ya? Benar-benar ya, seperti kita biasa aja sih, sahur tetap makanan yang mengandung kalori yang tinggi. Nah makan nasi, misalnya nggak mau nasi bisa pakai kentang, roti, jadi penggunaan tetap mengandung kaidah makanan seimbang, ada proteinnya, kemudian ada karbohidrat, lemak, mineral, kemudian buah-buahan, sayur, vitamin. Kalau bisa pas sahur juga mesti minum air putih, dan kalau bisa juga disarankan untuk susu paling nggak 1 gelas untuk. Oh itu pas sahur ya dokter ya? Iya, jadi pas buka nanti kan bisa 1 gelas lagi. Jadi untuk cemilan apa namanya, biar dapat paling nggak 2 kali lah minum susu gitu. Iya, itu tetap harus diperhatikan ya. Jadi, nah kalau sahurnya boleh sahur berat nggak sih dokter? Gimana? Sahurnya boleh makan berat nggak? Kan kadang-kadang kan mereka masih ngantuk tuh. Jadi gimana tuh dokter? Pasti makan malas-malesan gitu kan ya. Beberapa mungkin sambil ngantuk gitu kan ya. Nah itu gimana tuh dokter? Makanya kan anak-anak kan udah dikasih pengertian dulu manfaat tuh puasa tuh apa. Selain dari untuk agama juga, selain itu juga biar anaknya juga paham tentang puasa. Nah jadi kalau dia sudah dikasih pengertian, harusnya mereka juga akan menjalaninya dengan sukacita, seneng gitu. Itu puasa gitu. Nah kemudian itu tadi, kalau pada saat sahur itu sebelumnya malamnya udah ditanya dulu kira-kira pengen makan apa waktu sahur gitu. Udah gitu anak-anak jangan malam tidur terlalu malam supaya pas sahur juga, gitu pas sahur juga jadi nggak ngantuk gitu kan. Nah pada saat itu kita tanya, kita libatkan lah intinya pada waktu menu sahurnya, jadi dia juga udah ngantuk-ngantuk, makanannya nggak selera pula. Aduh. Iya betul sih.
Iya, Gitu apalagi memang jadinya. tantangan banget sih ya dokter ya saat ini kan juga anak-anak Iya. bersekolah dari rumah. Jadi mungkin akhirnya banyak yang Mm-mm. tidurnya jadi lebih larut ya kan. Jadi pas bangun Iya, sahur tuh betul. masih ngantuk gitu. Jadi memang memancing dengan Mm-mm. mereka menyediakan makanan-makanan yang menjadi favorit mereka atau yang memang sesuai selera mereka itu penting ya dokter ya. Penting banget, tapi tetap juga makanan itu memenuhi kaidah makanan sehat seimbang sehingga dia bisa Iya, menjalani puasa itu dengan baik. Jadi bukan berarti kalau puasa anaknya udah tiduran aja di rumah iya. di kasur nggak ada aktivitas, ya tetap harus beraktivitas sehingga dengan pemenuhan nutrisi yang baik waktu sahur dia bisa bertahan sampai nanti buka gitu. Oke. Gitu sih. Ini pertanyaan selanjutnya dari Mm-mm. Ertia. Anak berpuasa tadi udah dijawab sebenarnya. Anak berpuasa masih perlu tambahan susu nggak? Jawabannya perlu ya Ya, dokter ya. kalau bisa Bias gitu. Selain untuk memenuhi Oke. kebutuhan nutrisinya, juga kebutuhan cairannya juga kan Ya, bisa dapat dari susu juga. oke. Nah, ini problemnya adalah gini dokter. Biasanya udah kekenyangan pas buka puasa dan sahur. Jadi kadang susu nggak diminum. Nah, ini gimana nih dokter? Mhm. Iya, kita atur aja sih gimana enaknya aja. Karena kan waktu habis maghrib sama sampai ke sahur itu kan cukup panjang tuh waktunya bisa makan. Jadi mungkin kalau pertama buka tuh yang jangan berat-berat dulu gitu. Jadi Ya, takjilnya tuh yang manis gitu. Entah dia mau apa namanya kurma, teh manis gitu. Ya prinsipnya sama kayak kita aja sih yang manis-manis dulu. Nanti sesudah sholat maghrib selesai itu bisa kita makan dulu gitu. Habis makan ya. nanti kan sholat antara sholat isya dan waktu apa namanya tarawih gitu bisa kasih makanan lagi apa yang walaupun dikit tapi padat kalori gitu, misalnya kroket, risol, intinya sih sesuatu yang Ya. padat kalori gitu. Oke, padat kalori itu penting ya dokter ya. Iya. Ini ya tadi ada pertanyaan dari elok_SQ, tapi sebenarnya tadi sudah kita bahas di awal, mungkin baru bergabung. Dok, baiknya anak diajarkan mulai berpuasa di usia berapa? Usia 5 tahun tadi sudah bisa ya Iya, dokter ya? iya, iya. Ya, oke. Ya, pertanyaan selanjutnya adalah dari Mei. Mei bilang gini, boleh nggak sih dok kalau ada kepepet anak dikasih makan nugget di saat mungkin sahur kali ya? Karena kan mungkin supaya mereka mau makan dikasih chicken nugget aja katanya gitu. Oh gitu Ini loh. pasti berkaitan dengan topik kita pemenuhan gizi anak saat puasa. Mungkin sahurnya Iya. nugget sama nasi aja boleh nggak dok? Iya, iya. Nugget itu kan kalau yang buat sendiri sih ya oke-oke aja karena kan Ya, ya, proteinnya ya. juga dapet di situ udah gitu apa namanya eh, kalau yang makanan belian kayaknya sih nuggetnya mungkin coba mamanya kreasi sendiri Ya. buat sendiri aja karena kan kita tetap walaupun suka tetap harus memenuhi kaidah makanan yang sehat dan yang seimbang gitu. Jadi kalau Ya. nugget kan sebenarnya terlalu banyak pengawetnya juga gitu. Tidak Ya, terlalu ya. dianjurkan lah intinya. Oke. Nah ini Gitu. kalau pertanyaan dari Al Hairiyah tuh sebenarnya masih berkaitan sih dengan pemenuhan gizi saat di bulan Ramadan ya. Jadi dok anak saya usianya 9 bulan. Sudah makan tapi akunya puasa. Asinya ngaruh nggak sih dok? Anaknya 9 bulan, ibunya Ya. berpuasa. Iya, Pada asinya ngaruh dasarnya nggak dok? kalau misalnya udah di atas 6 bulan kan anaknya sendiri, bayinya sendiri kan udah mulai makan Iya, pendamping. MPASI. Jadi sebenarnya kalau ibunya mau coba berpuasa nggak ada masalah. Misalnya pasti akan mempengaruhi ke produksi ASI pada saat ibunya berpuasa. Cuman karena dia sudah bisa mendapatkan makanan pendamping, pada dasarnya sih nggak ada masalah Ya, kalau ya, ibunya ya. mau berpuasa. Tapi kalau di bawah 6 bulan kita sih nggak anjurin karena pada dasarnya bayinya kan cuma dapat ASI eksklusifnya aja baru ASI aja gitu tapi udah Ya. 9 bulan kan silakan aja gitu. Oke. Jadi Pertanyaan sama ibu yang ya. berpuasa lebih banyak di makanan padat makanan pendampingnya aja yang kita lebih banyakin. Oke, Gitu. jadi ini pemenuhan gizi untuk si kecil yang masih ASI pun jadi tercukupi ya dokter ya. Iya, karena udah dapat makanan pendamping gitu Betul ya. sekali. Ini dari Delago gini nanya, dok mau tanya kalau kebutuhan air untuk anak itu berapa mili ya dalam satu hari? Terus kalau lagi puasa gini jadinya gimana dokter?
Ya, ngakalinnya sih kalau kebutuhan cairan kita secara umum sih paling nggak ada dosisnya sih 100 cc sampai 150 cc atau mili Ya, per kilo per hari. Jadi kalau misalnya berat badannya katakanlah 10 kilo misalnya, berarti dia ya, butuh cairan kurang lebih cairan itu bisa dari jus, dari air putih sendiri atau dari makanan pun yang berkuah kan sudah ada airnya juga itu kurang lebih sekitar 1000 cc. Jadi ya, itu bisa diatur-atur aja. Jadi mungkin pada waktu sahur itu pilihlah makanan yang lebih mudah dicerna gitu dan nggak ribet gitu ya. Kayak kuah-kuah itu juga oke sih waktu sahur. Jadi misalnya buatin sop ayam kan mudah tuh nyiapinnya gitu. ya, ya. Mhm. Dokter, kita tahu bahwa salah satu yang menggugah selera anak tuh adalah makanan manis ya dokter ya. Nah kalau misalnya di saat puasa ini mereka di saat sahur atau di saat buka puasa banyak mengkonsumsi makanan yang manis, itu gimana ya dok? Bukannya biasanya jadi memberikan efek lemas ya dok? Jadi memang kalau pada waktu buka sih kita ngasih manis itu Ya, boleh lebih kan dia habis sudah lama nggak makan kemungkinan kadar gulanya lagi turun jadi pada saat berbuka puasa usahakan untuk dapat makanan yang manis-manis dulu tapi yang tadi saya bilang syaratnya tetap mengandung makanan-makanan yang sehat gitu jadi manisnya itu hmm. bukan makanan manis kayak permen gitu gitu atau coklat gitu yang nggak kayak gitu tapi misalnya kayak korma, kemudian juga teh manis, atau misalnya cemilan-cemilan tajil yang misalnya kan sekarang tuh banyak bubur sop buah, Ya, ya, makanan yang manis-manis seperti itu, bukan manis seperti permen ataupun ya. coklat gitu. Ya. Nah, dokter kalau misalnya nih anaknya sukanya cuma minum susu nih tadi ada anak saya suka susu minum susunya kuat dan mudah haus. Kalau di saat sahur dia hanya mau minum susu, itu gimana tuh dokter? Susu itu satu bukan makanan. Ya, Itu jadi tetap tidak bisa mengandung nutrisi, memenuhi nutrisi kebutuhan yang harus dibutuhkan pada saat dia sahur karena nanti dia akan berpuasa. Jadi sih kita tidak anjurkan. Secara dalam kondisi normal pun anak tidak berpuasa pun kita sarankan minum susu itu hanya diberikan sebagai sampingan atau cemilan, bukan sebagai makanan utama. Jadi kita batasin susu itu hanya boleh dikonsumsi 2 kali sehari aja atau ya, paling maksimal 500 cc karena nanti kalau dia cuma kenyang susu dia cenderung nggak mau makan karena penuh dengan cairan lambungnya udah penuh dengan air dulu gitu loh sehingga untuk makanan padatnya udah nggak ada tempat lagi untuk makanan padat yang ya, akhirnya membuat anaknya malah nggak mau makan karena udah kenyang ya. duluan sama cairan kan nah udah gitu karena udah nggak mau makan banyak susu nggak mau makan jadi udah kayak lingkaran setan itu tidak dianjurkan dan kita sebagai orang tua harus mengajarkan atau menanamkan kebiasaan makanan yang baik dan sehat gitu. Oke, oke, itu yang harus kita perhatikan dan kita ingat ya. Jadi biar gimana pun juga makanan padat itu tetap penting. Jadi di saat sahur, walaupun mungkin anaknya cuma mau minum susu, kita tetap harus memaksakan anak untuk makan Padat. makanan padat. Ini tadi Iya. pentingnya bahwa tadi Dokter Eta mengingatkan kita menyiapkan makanan yang sesuai dengan selera mereka supaya mereka semangat Iya. gitu mau makan makanan Dan tetap yang padatnya. sehat juga ya, walaupun Betul sekali. cuma mau suka makan sosis, nugget, tetap kita usahakan untuk kesukaan dia, tapi yang sehat gitu. Betul. Mungkin dikombinasi juga dengan sayur yang jadi bisa balance gitu ya dokter ya. Tetap harus mengandung kaidah sehat seimbang ya. Baik, ini buat moms yang baru bergabung di live Instagram Mother and Baby Indonesia. Kita masih ngobrol-ngobrol dengan Dr. Margareta Komalasari SPA, dokter spesialis anak dari Brawijaya Hospital Antasari. Dan tema obrolan kita adalah mengenai pemenuhan gizi anak saat puasa. Tadi Dr. Eta sudah menyampaikan bahwa anak di usia 5 tahun sudah boleh diperkenalkan dengan berpuasa. Kalau memang dia kuat 1 hari boleh, tapi kita ingat nggak puasa aja Dan kondisi pemenuhan anaknya. gizinya. Betul, dan juga satu lagi, di saat tidak berpuasa aja pemenuhan gizi anak itu udah jadi satu hal yang penting sekali, apalagi di saat mereka menjalankan ibadah puasa ya, supaya mereka nggak lemas dan juga tentunya kondisi fisiknya tetap kuat. Ya, kita tahu ya dokter sekarang kan emang kondisi fisik yang fit itu penting sekali ya dok ya, apalagi Ya, lagi saat pandemi seperti ini. pandemi ini juga kan, jadi Ya, memang kita mengalami dua kali cobaan lah intinya udah berpuasa dia juga tapi lagi dalam kondisi pandemi jadi benar-benar asupan nutrisi itu sangat dibutuhkan supaya sistem imunnya tetap bagus tapi dia juga tetap bisa berpuasa gitu. ya.
Oke. Ini mungkin ngomongin soal ini dengan apa bermasalahan dengan gizi juga nih ya dok ya. Dok, anak Ya. saya tuh maunya cuma makan nasi putih. Kadang maunya pakai nasi putih aja, kadang pakai garam, kadang pakai kerupuk. Kalau ikan, ayam, dan daging nggak mau, gimana ya dokter ya? Oke, oke. Jadi kembali kita sebagai seorang mama, mother itu harus berkreasi. Ya kadang-kadang kayak nasi itu kan bisa dibuat nasi uduk, dibuat nasi goreng mentega, itu juga udah dapet minyaknya udah dapet di situ, tapi tetap dapat karbohidratnya. Kemudian kalau misalnya dia nggak suka lauk, mungkin ikannya kita buat goreng tepung atau dibuat di kuah kuning atau apa aja deh. Maksudnya kita harus banyak berkreasi. Kan sekarang banyak tuh di mana sih di internet kita bisa browsing Di contoh-contoh Mother and menu Baby makan. juga ada, kita suka Nah, sharing itu resep bisa ya. di Mother and Baby deh, bener. Jadi kita bisa berkreasi, tetap memenuhi kebutuhan nutrisinya, tapi sekaligus menarik buat si anak gitu, gitu sih. Betul sekali. Nah dok, ini ada pertanyaan dari Teddy. Teddy bilang gini, dok gimana ya pas ASI saat puasa, agar ASINya tetap berlimpah. Iya, tetap aja sih sama seperti anak-anak juga ya. Kalau buat ibu yang Ya, menyusui itu pada dasarnya dia memang mesti konsumsi cairan lebih banyak karena kan dia akan berpuasa gitu. Pada saat dia ya. sahur paling tidak 2 gelas harus minum. Kemudian pada saat berbuka juga dia harus minum cairan lebih banyak juga supaya dia tetap bisa asinya tetap ada, kemudian ibunya juga tidak mengalami dehidrasi gitu, karena kan masih Oke, memompa misalnya atau masih menyusui selama berpuasa. Gitu. Jadi oke. kebutuhan cairannya harus lebih diperhatikan lagi. Untuk pemberian vitamin tambahan perlu kita berikan nggak sih dokter di saat anak mulai berpuasa? Asal kita yakin dalam artian kan dari kebutuhan nutrisinya sudah terpenuhi secara alami sih boleh-boleh aja kalau kita mau menambahkan vitamin. Tetapi jangan lupa vitamin itu kalaupun misalnya dia berlebihan, ada vitamin yang larut air, ada Ya, vitamin yang larut lemak. Dia kalau berlebihan juga akan satu numpuk di dalam ya, badan. ya, Kemudian kalau dia larut air dia akan dibuang, berarti ya. akan memperberat fungsi organ tubuhnya, ginjalnya misalnya. Nah, kalaupun misalnya vitaminnya larut lemak, dia akan menumpuk di dalam badan, itu istilahnya hipervitaminosis. Efeknya ternyata juga sama tidak baiknya dengan kekurangan vitamin. Jadi tidak boleh berlebih juga ya dok? Betul. Oh, sebenarnya kayak kebutuhan Oke. apa? Kebutuhan vitamin C. Anak-anak tuh paling butuhnya sehari tuh 50 miligram sampai 100 atau Hmm, paling banyak 200 miligram gitu. Kecil sekali sih sebenarnya. Mungkin itu sudah bisa dipenuhi dari kalau misalnya anaknya makan jeruk, makan ya, mangga, ya, ya. buah-buahan seperti itu. Nah kalau Mm-mm. misalnya moms mau memberikan tambahan vitamin untuk si kecil, sebaiknya diberikan saat sahur atau saat buka puasa dokter? Saat sahur sih sebaiknya kalau memang mau Oke. diberikan. Uh, Ya. Ini ada pertanyaan dok, gimana protein apa sih yang bagus untuk menaikkan berat badan? Ya, mm-mm. karena anaknya suka nggak mau makan daging, apalagi di saat lagi bulan puasa ini kan biasanya kadang-kadang jadi suka turun berat badannya ya dok ya. Nah ini gimana Ya. nih dokter? Jadi kita sih lebih utamakan protein hewani. Kalau protein nabati itu tidak terlalu cepat dia naikin berat badan. Ya, ya, Protein ya, hewani terutama yang kan protein hewani itu ada yang tinggi lemak, kemudian lemaknya sedang atau rendah lemak proteinnya. ya. Jadi cari yang protein tinggi lemak itu, terutama salah satunya adalah telur. Jadi telur itu protein yang sebenarnya lengkap semua, di situ ada lemaknya, ada proteinnya. Jadi kalau misalnya emang anaknya nggak suka-sukanya makan, minimal kalau dia mau makan telur aja kita buat misalnya dimasak jadi kayak omelet atau dibuat kayak telur kuah, Ya, kemudian misalnya telur ceplok, itu udah sebenarnya udah cukup cukup lengkap juga sih. Karena kalau kita telur oke. diceplokin tapi jangan direbus ya, karena nggak ada minyaknya kan. Oh, oke, oke, Telurnya oke. kan digoreng. Telur digoreng itu aja udah dapat minyaknya, udah gitu dapat proteinnya, plus nasi. Udah sih sebenarnya kalau emang bener-bener pas ngantuk-ngantuk banget makan segitu aja ya Udah cukup sebenarnya ya. lumayan bisa. Ya, oh, iya sih Ya, sebenarnya. ini menarik sekali nih. Kalau orang dewasa disarankan jangan telur yang ada minyak-minyaknya ya. Telurnya sebaiknya rebus. Iya, Tapi kalau untuk anak-anak
sebaiknya telurnya harus Kebalikan. jangan direbus ya. Betul, betul. Oke, Kebalikan banget. iya. Betul sekali. Oke. Ini pertanyaan satu yang berikutnya ini menarik sekali nih dari Hazik Alvaro, Dok. Anak saya body Gimana? mass index. Jadi pertanyaannya gini, anak saya body mass indexnya di bawah rata-rata. Apakah si anak masih boleh dianjurkan berpuasa? Terima kasih, dokter. Sebenarnya nggak ada masalah karena berarti kan kalau body mass index-nya itu sudah lebih rendah dari rata-rata biasanya, itu memang prosesnya mungkin sudah lama. Nah, tapi mungkin dengan dia berpuasa ini pelan-pelan kita ajarkan dengan pola makan yang baik, sehat, seimbang, justru mungkin malah bisa membuat dia jadi habis itu malah lebih baik makannya gitu. Karena mungkin selama ini kan kalau dia sehari-hari kan sibuk dengan kegiatannya sampai lupa makan, nggak tidur gitu. Justru malah dengan kondisi puasa ini kan anaknya jadi lebih teratur kan. Sahur, di situ berbuka, kemudian kita berikan snack karena kita juga kan bisa lebih memperhatikan asupan nutrisinya pada saat kondisi seperti ini. Gitu. Ya, jadi, betul sekali. Nggak masalah ya, tetap bisa menjalankan ibadah puasa ya walaupun body mass index-nya rendah. Mungkin juga kan di saat kita berpuasa ini kita bisa tentunya di saat sahur kita bersama keluarga, orang tua, moms juga bisa memperhatikan asupan gizinya. Buka puasa pun demikian. Jadi benar-benar menunya bisa diatur oleh orang tua. Apalagi benar-benar kita 24 jam barengan sama anak-anak kita ya dokter ya. Benar-benar. Dan mungkin pada waktu sahur kan dia kebersamaan itu membuat dia menjadi lebih nafsu makannya menjadi lebih baik karena dia lihat kita juga ikut makan bersama gitu. Jadi ya mungkin kita ambil positifnya aja sih. Ya, jadi tetap bisa dilaksanakan ya. Oke, dok, berarti sebenarnya dokter kalau mungkin bisa memberikan tips juga dan juga saran nih untuk para moms kalau misalnya menyiapkan menu sahur tuh sebaiknya tadi mungkin satu ya untuk yang body mass index-nya rendah bisa ditambahin dengan diberikan telur ya dokter ya. Iya, telur, susu, gitu. Udah gitu nanti kalau cheese omelet itu kan udah ada telurnya, ada keju, iya. Enak, udah gitu padat nutrisinya pun juga oke banget gitu. Oke, nah tadi balik lagi dok, tips untuk moms nih menyiapkan, kita mulai dari menu sahur dulu deh, supaya pemenuhan kebutuhan gizinya tercukupi itu apa aja dok? Tadi yang pasti harus ada karbohidrat ya. Ya, jadi mengandung menu sehat seimbang, tetap ada kaidahnya ada protein, bisa dari protein hewani atau nabati, tapi yang tinggi lemak kalau bisa ya, beda banget sama kita ya, kebalikan ya. Kemudian karbohidrat itu sumbernya bisa makan nasi, bisa kentang, dia bisa buat roti bisa buat sandwich, jadi tetap memenuhi ya sehat seimbang. Tetapi tetap dengan formulasi makanan yang sehat gitu. Jadi walaupun dia kesukaannya, pokoknya kita cari makanan yang disukain anaknya supaya dia semangat untuk sahur, tapi itu nggak sehat, itu tidak dianjurkan. Tetap jangan juga ya. Iya, sehat seimbang, di situ kuncinya sih sebenarnya. Udah gitu jangan lupa jangan sampai anak-anaknya nggak sahur, saking ngantuknya. Jadi nggak apa-apa deh, yang penting kalau misalnya nggak kuat, udah pecah di setengah hari aja, buka udah gitu lebih cepat. Nggak bisa kan kita mau mengajarkan juga kebiasaan berpuasa itu hakikatnya seperti apa. Jadi jangan lewatkan sahur, nggak boleh lah intinya. Jadi usahakan malam jangan terlalu tidur terlalu malam, kemudian juga dari malam kita udah bisa mungkin bertanya mau makan apa nih gitu buat nanti sahur gitu. Biasanya sih saya juga begitu sih sama anak-anak, mau makan apa sih, ikan digoreng gini, udah walaupun besok pengen ikan lagi ya udahlah pokoknya sementara kalau sahur kita cari yang memang mudah kita siapkan juga, udah gitu tapi memang sudah komitmen sama anaknya mau makan apa untuk sahur gitu. Ya. Pemberian susu juga saat sahur tadi penting, tapi tidak boleh cuma susu aja, nggak boleh ya dokter ya? Boleh, tetap harus ada makanan padat tadi. Karena satu susu bukan makanan, kemudian kedua itu hanya sebagai makanan sampingan, snacking lah intinya. Ya.
Jadi tadi mungkin saya kembali ingatkan bahwa kalaupun misalnya si kecil mulai berpuasa tapi nggak mau sahur, tuh sebaiknya jangan. Lebih baik dipaksakan tetap sahur. Kalau nggak kuat nanti buka setengah hari, boleh dokter? Boleh, nggak apa-apa, lebih baik gitu. Jadi dia biar tahu nanti kalau misalnya ternyata dia bisa kuat, malah nggak bagus nanti. Oh, aku nggak apa-apa nih, nggak sahur pun diskusinya bisa kok gitu. Dan memang akhirnya cadangan makanan dia yang sehari-hari jadi kepake kan untuk dia berpuasa itu, dan jatuhnya nanti ke fase dehidrasi, kayak orang dehidrasi kan, jadinya nggak makan, nggak minum, gitu. Nanti malah hilang nafsu makannya, karena kalau dia orang dehidrasi itu kan hilang nafsu makannya. Nah, kalau untuk buka puasa dimulai dengan yang manis-manis dulu ya, berbukalah dengan yang manis. Karena dia kan saat berpuasa itu sudah mengalami kadar gula yang rendah ya, seperti orang berpuasa kan. Jadi berikanlah makanan yang manis dulu, usahakan jangan langsung makanan yang berat-berat dulu, karena biar lambungnya juga menyesuaikan setelah berpuasa. Nggak kaget ya. Langsung diisi makanan yang banyak gitu, nanti malah anaknya jadi sakit perut, udah gitu nggak baik juga untuk pencernaannya gitu. Oke, jadi menu kolak untuk anak buka puasa tuh sebenarnya pas ya dokter ya? Iya bener, kolak udah gitu, apalagi sih biji ubi yang biasanya ya, biji ubi ya. Betul, korma juga kan, korma sekarang enak-enak. Iya. Dibuatin teh manis gitu kan, boleh. Iya. Atau dia mau minum susu pada waktu berbuka dulu, nanti habis dia sholat nggak apa-apa kan, sehari bisa masih ada 1 kali lagi tuh minumnya. Tapi langsung susu nggak apa-apa tuh dokter untuk buka puasa ya, untuk si kecil? Nggak apa-apa, asal jangan yang pedes-pedes gitu, yang terlalu merangsang dari atau terlalu asem pada waktu dia berbuka, itu nggak dianjurin. Jadi misalnya dia korma, misalnya mau teh manis, mau susu juga kan, susu kan lumayan manis tuh, dari gulanya juga di situ, tuh boleh-boleh aja. Oke, jadi memang diawali dengan sesuatu yang manis dulu, jangan langsung makan besar. Lalu untuk makan besar, tetap pemenuhan gizinya juga diperhatikan, protein, karbohidrat harus lengkap ya dokter ya. Iya, oke. Satu pertanyaan terakhir nih dokter ya, ada yang bertanya dari Vanindra 17. Dok, bagaimana pengaplikasian tumpeng menu untuk anak selama puasa? Gimana? Bagaimana pengaplikasian tumpeng menu untuk anak selama tumpeng menu untuk anak selama puasa, pengaplikasian tumpeng menu. Malah saya baru dengar di tumpeng menu. Iya, saya juga baru dengar nih. Iya. Maksudnya tumpeng menu tuh ya itu tadi kali 4 kuadran makanan kali ya. Ya, mungkin istilahnya jadi tumpeng menu kali ya dokter ya. Semuanya makanan. Saya oke. Jadi ya tetap itu sih, kalau misalnya dibutuhkan itu kan 4 kuadran itu istilahnya protein, nabati hewani, karbohidrat, kemudian lemak dan mineral, ataupun buah-buahan dan sayuran. Nah, itu maksudnya. Ya tetap memenuhi kaidah makanan itu aja ya, kita atur aja sih. Kira-kira aja sih, kalau makan tuh kadang-kadang ilmunya kira-kira sih. Tetapi usahakan kalau masih dalam masa pertumbuhan gak usah banyak makan sayur ya. Karena kalau banyak makan sayuran juga kayak orang diet dong jatuhnya. Oh iya. Oh gitu dong. Makanya tadi dia bilang, kalau protein sebaiknya protein hewani ya dokter ya? Iya, protein hewani, karena lebih bagus untuk kandungan lemaknya, proteinnya juga dapat di situ gitu. Jadi kalau mau dikasih sayur ya kira-kira aja sih sebenarnya. Tapi memang kalau untuk anak-anak sih sayur itu nggak usah terlalu banyak-banyak banget ya, karena kalau banyak makan sayur nanti udah keburu kenyang sama seratnya, sementara untuk protein karbohidratnya malah nggak sempet masuk lagi gitu. Atau misalnya kalau mau dikasih sayuran juga dikasih selalu lemak, ditumis sayurnya, nanti tambahan baksonya, ada protein lagi kan. Jadi mesti memang harus banyak berkreasi. Yang penting mamsnya tahu bahwa 4 kuadran atau piramida makanan itu tadi sih harus tetap terpenuhi. Dan itu jangan disamain dengan pola makan kita ya. Kalau kita betul-betul berkebalikan sekali gitu. Kalau orang tua mah jangan makan yang goreng-goreng ya.
Betul. Jadi kalau anak-anak tuh istilah tadi tuh tumpeng menunya harus terpenuhi ya dokter ya. Betul, iya, iya. Piramida Baik, ya. betul sekali dokter Eta, terima kasih. Moms, demikian tadi Oke. obrolan kita mengenai pemenuhan gizi anak saat puasa bersama dengan dokter Margareta Komalasari SPA, dokter spesialis anak Brawijaya Hospital Antasari. Ini dokter katanya habis ini mau langsung praktek lagi. Terima kasih banyak atas waktunya, udah bisa digangguin ya. Sampai Mbak ketemu, selamat Enci. selamat menjalankan ibadah puasa ya dokter. Dan Terima juga tentunya kasih untuk Mbak mom Enci. semuanya, selamat menjalankan Ya. ibadah puasa. Sampai jumpa dokter. Dah. Sampai jumpa Ya. mom.